Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat di Kara TV. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga sehat walafiat dan dalam keadaan terbaik. Pada 4 September 2020, pemerintah Malaysia telah memutuskan bahwa warga negara dari 23 negara pemegang pas lawatan jangka panjang ke Malaysia dilarang memasuki Malaysia apabila saat ini mereka sedang berada di luar Malaysia. Hal ini karena negara-negara ini telah mencatat jumlah kasus positif COVID-19 melebihi 150.000 kasus, ditambah 4 dasar pertimbangan lainnya seperti tertera pada bagian kanan screen yang Anda lihat saat ini. Keputusan pelarangan masuknya warga negara 23 negara ini berkuat kuasa mulai hari Senin 7 September 2020. 3 hari sejak berkuat kuasanya keputusan pelarangan warga negara 23 negara tersebut, pemerintah Malaysia mengeluarkan aturan susulan yang berupa pelonggaran bagi beberapa kategori pas atau visa. Sebelumnya ada 7 jenis visa atau pas yang terdampak akibat pelarangan ini. 4 di antaranya kini yaitu permanent resident, expatriat, suami, istri, atau anak dari warga negara Malaysia, dan student pass sudah diperbolehkan memasuki Malaysia, tetapi tentu saja subjek pada ketentuan-ketentuan baru, seperti yang Anda bisa lihat pada bagian kanan berwarna kuning pada screen kali ini. Selain itu, ketentuan-ketentuan kemasukan ke Malaysia yang sudah ditetapkan sebelumnya juga masih tetap berlaku. Misalnya, ketentuan wajibnya menjalani karantina selama 14 hari begitu tiba di Malaysia. Dengan adanya keputusan terbaru ini, kami di Kara TV menerima banyak sekali pertanyaan dari saudara-saudari kita, para PMI, TKI, atau TKW yang saat ini berada di tanah air. Bisakah kini PMI, TKI, atau TKW masuk ke Malaysia dan mulai bekerja? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat klasifikasi visa dan pas yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Ada setidaknya 8 kategori visa atau pas yang dikeluarkan oleh Malaysia, mulai dari transit visa hingga permanent resident pass. Bagi mereka yang bekerja di Malaysia, ada kelompok working visa. Working visa Malaysia selanjutnya dibagi-bagi lagi paling tidak menjadi 3 kelompok besar: professional visit pass, employment pass, dan temporary employment pass, berdasarkan salary per bulan atau gaji per bulan, ketentuan kontrak atau jangka waktu kontrak, dan boleh tidaknya membawa dependents. Kalau mereka boleh membawa dependents, maka para dependents mereka, suami, istri, atau anak-anak, akan diberikan dependent pass. Yang pertama, apa yang disebut sebagai professional visit pass, yaitu mereka yang bekerja memiliki keahlian tertentu yang tidak terdapat di Malaysia, gaji mereka di atas 10.000 per bulan, kontrak mereka hingga 5 tahun, dan mereka diperbolehkan membawa dependents. Kemudian ada kelompok employment pass, yang kemudian dibagi menjadi 3 kelompok lanjutan IP 1, 2, dan 3 yang sering disebut sebagai expatriat. Nah, di luar 2 kelompok besar professional visit pass dan employment pass ini, ada para pekerja yang diberikan tipe visa, tipe working visa temporary employment pass. Mereka ini pada dasarnya adalah para pekerja di sektor-sektor non-formal, yang bisa kita bagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu foreign worker atau pekerja asing yang mereka mungkin bekerja di pabrik-pabrik, di industri-industri, pekerja konstruksi, atau pekerja di pertanian, perkebunan. Kelompok kedua adalah apa yang disebut sebagai foreign domestic helper atau pembantu rumah tangga. Mereka juga tidak diperbolehkan membawa dependents. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa sebagian besar saudara-saudari kita dari Indonesia, TKI, TKW yang bekerja di
sektor non formal sebenarnya, maka mereka tentu akan mendapatkan temporary employment pass. Itulah tipe working visa mereka. Di kalangan para tenaga kerja Indonesia di Malaysia, temporary employment pass inilah yang biasa disebut sebagai work permit atau disingkat menjadi permit saja. Kalau kita kembali pada aturan pelonggaran dari pemerintah Malaysia yang ditetapkan pada 10 September yang lalu, maka kita lihat bahwa temporary employment pass, visa bagi para pekerja sektor non-formal, foreign worker maupun pembantu rumah tangga ini termasuk kelompok yang tidak mendapatkan pelonggaran sebenarnya. Artinya mereka tidak diperbolehkan masuk ke Malaysia, terutama apabila mereka berasal dari 23 negara yang sudah dilarang dan diputuskan pada tanggal 4 September yang lalu. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengetahui apakah Anda pekerja Indonesia di Malaysia yang saat ini sedang berada di luar Malaysia, apakah Anda diperbolehkan memasuki Malaysia atau tidak, maka yang perlu Anda lakukan adalah memeriksa kembali jenis visa atau pas apa yang Anda miliki. Apabila visa Anda tergolong pada pemegang EP1, 2, dan 3 atau Professional Visit Pass, maka Anda boleh memasuki Malaysia dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sedang berlaku. Akan tetapi, apabila Anda adalah pekerja migran Indonesia di sektor non-formal, baik foreign worker di berbagai sektor atau pembantu rumah tangga, dan Anda memegang apa yang disebut sebagai temporary employment pass yang biasa kita sebut sebagai permit, maka untuk saat ini Anda belum diperbolehkan masuk ke Malaysia. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Mudah-mudahan cukup jelas dan bermanfaat bagi Anda semua, saudara-saudari para pekerja Indonesia di Malaysia, dimanapun Anda berada. Silakan disebarkan kepada handai tolan saudara-saudara yang lain agar bisa menjadi pengetahuan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda semua tetaplah jaga jarak, jaga kesehatan. Semoga COVID-19 ini segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.